Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita cintai. Salawat mengirimkan salam keruh baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari kemudian. Al-Ustaz yang kami muliakan, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ustaz ceramah pada pagi hari yang mulia ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Andrus Haji Muhammad Iqbal Irham Imam. Semoga apa saja yang disampaikan oleh Ustaz kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengambil keberkahan daripada acara kita ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ustaz kami akan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وعلى hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Panggung Ridho Jalan Januar 7 Medan Tenggara yang dimuliakan Allah. Pengurus UKM yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian tasawuf. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat buat kita semua insyaallah. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang jamaah di sini di sebuah tempat di luar. Kesan kajian kita ini sedikit agak berat. Kayaknya gitu ya. Satu hal ya. Kesan saya begitu. Saya sebetulnya berusaha untuk meringankan, karena memang kajian tasawuf itu kajian yang tidak sekedar didengar, tapi perlu dicerna, dipahami, lalu setelah itu baru bisa diterima. Karena memerlukan bukan sekedar pemikiran, tapi juga penghayatan. Kalau pemikiran itu kita tunjuk di kepala, tapi begitu kita bicara penghayatan itu kita tunjuk di qalbu, atau bahasa lainnya di jiwa. Karena itu saya mencoba pagi ini kita bicara yang mudah-mudahan agak berdengung suaranya. Cukup didengar. Iya, agak dengar.
semester ini saya minta sama mahasiswa saya untuk memulai perkuliahan itu dengan membaca Fatihah tanpa suara, tapi dengan cara khusus. Cara khusus yang saya maksud itu adalah menegakkan tulang punggung. Jadi sebelum membaca Fatihah, kita sampaikan pada mahasiswa supaya tegak, badannya tegak. Mungkin selama ini kita merasa duduk kita sudah tegak, padahal tegak yang sebenarnya itu adalah meluruskan tulang belakang. Itulah yang disebut tegak. Sebentar kita cek. Kalau duduk biasa, semua orang bisa. Kalau duduk biasa, tapi kalau duduk tegak, jika tidak terbiasa, itu akan terasa sakit. Tapi jika tidak bisa atau selama ini duduk kita tidak begitu, itu resikonya resikonya fatal. Kenapa fatal? Ini saya coba memberikan pemahaman kepada kalian. Jika sholat kita tidak diterima, apa perasaan kita? Enak? Kecewa. Jika sholat kita tidak diterima, kita pasti kecewa. Pertanyaannya secara fikih, jika sholat tidak memenuhi rukun sholat, diterima atau ditolak? Ditolak. Kenapa ditolak? Tidak memenuhi rukun. Jika ada orang yang sholat, dia tak memenuhi rukun sholat, maka sholatnya sebetulnya dianggap tidak ada. Bahasa lainnya batal. Saya tanya Bapak Ibu, apakah semua rukun sholat itu kita lakukan? Katakanlah rukun sholat itu 13. Apakah 13 rukun sholat itu kita lakukan setiap kali kita sholat? Iya. Oke, saya tanya. Rukun sholat yang pertama takbir, niat, bukan. Kalau niat berarti posisi kita itu bisa sembarangan. Apa tuh? Berdiri apa? Berdiri tegak. Bisa duduk tegak? Duduk tegak bisa? Coba. Duduk tegak? Kalau duduk tegak tidak bisa, berarti berdiri tegak tidak bisa. Kalau berdiri tegak tidak bisa, berarti sholatnya batal sholatnya. Saya ulang, bisa nggak duduk tegak? Gimana cara? Luruskan tulang
punggungnya. Dalam hadis ada dua kemungkinan orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika dia rukuk dan sujud. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sholatnya tidak sempurna waktu rukuk dan sujud ya. Kemungkinan kedua, dalam hadis itu tidak sah salatnya. Mau yang mana? Mau yang pertama, yang paling rendah. Saya kasih contoh. Duduk yang Bapak Ibu lakukan sekarang, kalau saya ditanya, sebentar saya jelaskan dulu. Saya mengajar, membimbing, mentraining terapi gerakan sholat itu sejak 2011.